Hai teman-teman semua, jadi di video kali ini aku akan membahas kembali penjelasan yang sudah diberikan oleh dosen aku yang terhormat Bapak Brian Givan tentang manajemen keuangan pertemuan kelima tentang manajemen modal kerja. Jadi pada dasarnya manajemen modal kerja merupakan pengelolaan terhadap aktiva lancar dan hutang lancar perusahaan, dengan tujuan agar tercapainya keseimbangan antara laba dan resiko perusahaan, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap nilai perusahaan. Contohnya seperti peningkatan laba dan penurunan resiko. Kondisi perusahaan dipengaruhi oleh manajemen modal kerja dalam meningkatkan dan mengendalikan likuiditasnya, di mana suatu perusahaan itu harus menyediakan modal kerja yang cukup agar dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan lancar. Selain itu, kenaikan ataupun penurunan dalam likuiditas dapat dilihat dari modal kerja perusahaan. Setiap perusahaan yang menginginkan perusahaan itu tetap maju dan berkembang, pasti akan selalu membutuhkan yang namanya dana. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional atau kegiatan sehari-hari perusahaan maupun kegiatan investasi jangka panjang ataupun jangka pendek. Dana yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut untuk membiayai kegiatan operasional atau kegiatan investasi itu yang dinamakan dengan modal kerja. Modal kerja yang telah dikeluarkan perusahaan diharapkan akan memberikan keuntungan pada perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti dari hasil penjualan barang atau kegiatan produksi. Pengelolaan manajemen modal kerja yang baik sangat penting dalam bidang keuangan, karena jika ada kekeliruan dalam mengelola manajemen modal kerja, dapat menyebabkan kegiatan usaha menjadi terhambat. Pengelolaan manajemen modal kerja yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Apabila perusahaan kekurangan modal kerja, maka besar kemungkinan perusahaan tersebut akan kehilangan pendapatannya dan keuntungannya. Jadi definisi modal kerja sendiri itu merupakan investasi terhadap harta jangka pendek ataupun investasi terhadap harta lancar. Modal kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja bersih dan modal kerja kotor. Modal kerja kotor merupakan jumlah harta lancar, sedangkan modal kerja bersih merupakan jumlah dari harta lancar dikurangi dengan jumlah dari hutang lancar. Manajemen modal kerja mengelola harta lancar dan hutang lancar agar harta lancar selalu lebih besar dari hutang lancar. Jenis modal kerja itu ada dua. Yang pertama modal kerja permanen, yang kedua ada modal kerja variabel. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua macam, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Jadi, modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Kemudian, modal kerja normal merupakan modal kerja yang harus ada dalam perusahaan agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Selanjutnya ada modal kerja variabel. Jadi, modal kerja variabel merupakan modal kerja yang jumlahnya selalu berubah-ubah karena perubahan kegiatan dari perusahaan atau keadaan lain yang bisa mempengaruhi kondisi perusahaan. Modal kerja variabel dibagi lagi menjadi tiga, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Jadi, apa yang dimaksud dengan modal kerja musiman? Modal kerja musiman merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan.
Misalnya, perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim raya. Selanjutnya, modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga, modal kerja darurat. Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Modal kerja itu sumbernya bisa dari mana aja sih? Jadi, modal kerja bisa dihasilkan dari hasil operasi perusahaan, penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tetap, kredit bank, pinjaman jangka pendek, dan lain-lain. Jadi, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi besar kecilnya modal kerja, seperti skala usaha perusahaan, aktivitas perusahaan, volume penjualan, perkembangan teknologi, periode terikatnya modal kerja, dan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Jadi ada beberapa fokus yang akan aku jelaskan mengenai manajemen modal kerja. Yang pertama ada ICP atau Inventory Collection Period. Jadi ICP ini merupakan perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah persediaan yang dimiliki ke kas. ICP ini berfungsi untuk mengukur seberapa liquidnya aset dalam bentuk persediaan. Yang kedua ada RCP atau Receivable Collection Period. Jadi RCP ini merupakan perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah piutang yang dimiliki ke dalam kas. Fungsinya untuk mengukur seberapa liquidnya aset dalam bentuk piutang. Kemudian ada PDP atau Payable Deferral Period. Jadi PDP ini merupakan perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk membayar hutang yang dimiliki dengan kas. Fungsinya untuk mengukur seberapa liquidnya hutang lancar yang dimiliki.